Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya kita semua sehat, aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Kami semua ada di hadirat-Mu. Kami mempersiapkan hati kami untuk kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami mohon mari Roh Kudus urapi kami semua dimanapun kami ada. Biarlah damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang daripada Roh Kudus memenuhi kami semua. Untuk kami beribadah kepadamu ya Bapa. Ini kami ya Tuhan, kami buka hati kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau Bapa yang sangat baik, amat baik buat kami semua. Terima kasih Aba ya Bapa, ini kami umat-Mu. Kami mau beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Engkau baik Bapa di surga, sangat baik. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
Rajaku, Kaulah segalanya. Mari nyanyikan buat Tuhan. Di dalam hidupku, Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Amin Tuhan. Biarlah saat ini hati kami terus mengasihi Engkau ya Tuhan. Oh ralabasya kata karalabayar. Kami akui bahwa hanya Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Engkau yang menuntun, Engkau yang menjaga, Engkau yang pelihara. Terima kasih Bapa. Oh ralabasya kata karalabayaraba. Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran demi kebenaran yang kami baca melalui firman-Mu setiap saat Tuhan, yang menjadi bagian dalam hidup kami, menuntun kami setiap saat. Oh glory. Thank you Jesus. Oh ralabasya kataka. Saya ajak Bapak Ibu mari ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih Tuhan. Dia sangat baik, amat baik buat kita semua. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Dia menuntun kita, membawa kita kepada rencananya yang ajaib. Rencananya yang mulia dalam hidup kita. Di tahun yang baru ini, terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Kau ubahkan hati kami, supaya kami bangkit lagi kembali. Kami bangkit kembali melihat rencana-Mu yang besar, menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Kau segalanya bagiku Tuhan. Kau segalanya bagiku Yesus. Kau segalanya bagiku Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari angkat kedua tangan, katakan buat Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang
selama hidupku, mengasihimu, 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 memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Bapa dan Rajaku yang kami sembah. Yesusku, Allahku, Tuhanku. Mari Bapak Ibu, mari sembah Tuhan. Angkat pujian, angkat penyembahan buat Tuhan. Dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Saya percaya saat kita di hadirat Tuhan, Tuhan berikan kita hati yang baru untuk lebih mengasihi Dia lagi. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji nama-Mu. Oh Yesus Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu kami, Engkau kota benteng perisai kami, ya Tuhan. Segala-galanya kebenaran kami Tuhan, hanya Engkau Yesus yang memulihkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Setiap saat semakin besar dan semakin besar dalam hidup kami. Di tahun yang baru ini ya Tuhan. Oh ralabasya kata karalabayar. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan Bapak Ibu. Yesus Tuhan, besar anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar
semakin hari semakin bertambah Tuhan. Terima kasih. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Semakin hari semakin bertambah-tambah anugerahnya dalam hidup kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya di hadirat-Mu kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Haleluya. Sebab kami menyembah Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami mau bersuka cita. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Siap memuji Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Memasuki tahun 2023. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Musik memuji Tuhan. Amin. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu selalu digenapi dalam hidup kami. Orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah, Engkau Raja, Engkau kekuatan Tuhan kami. Haleluya. Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja, katakan Yesus Raja. Yesus Raja. Yesus Raja. Haleluya. Yang
Bagi sorak-sorai buat Tuhan. Bukankah kita percaya bahwa kita semua orang-orang yang sudah diberi kuasa. Haleluya. Menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yes. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus. Katakan, yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan yang sudah memberikan kemenangan buat kami umatnya. Haleluya. Kuasa Tuhan sudah berikan buat kami semua. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Sebagai orang percaya, kita pasti cukup sering mendengar khotbah yang berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan, apapun keadaan kita. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan lihat sama-sama bagaimana orang percaya tetap memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan, bahkan di tengah kesulitan. Tentang pengharapan, Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam suatu kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang proyeksi keadaan dunia ke depannya. Beliau berkata, dunia sekarang ini dalam posisi yang tidak gampang. Posisinya betul-betul pada posisi yang semua negara sulit. Lembaga internasional sampaikan tahun ini, tahun 2022 sangat sulit. Tahun depan, mereka menyampaikan akan lebih gelap. Belum lagi fakta bahwa puluhan ribu orang setiap hari mati kelaparan karena krisis pangan di berbagai belahan dunia yang merupakan dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang masih berkelanjutan sampai sekarang. Bisa dikatakan bahwa di tahun depan, dunia mungkin akan menghadapi krisis multidimensi. Tentu saja, bagi sebagian orang, krisis multidimensi dapat menyebabkan stres, depresi, sakit jasmani, bahkan ada yang sampai mengambil nyawanya sendiri. Mengapa seseorang bisa sampai ke tahap ini? Jawabannya, karena ia telah kehilangan pengharapan. Setiap hari mata dan telinga kita disodorkan berita-berita yang mungkin dapat merebut sukacita dan damai sejahtera kita sebagai orang percaya. Satu-satunya kunci agar sukacita dan damai sejahtera selalu melingkupi kita adalah dengan terus memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, bahwa Ia adalah Tuhan yang sanggup untuk menjaga kehidupan anak-anaknya. Alkitab berkata,
Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh artinya sebuah jangkar. Seorang nahkoda kapal menggunakan jangkar untuk menambatkan kapal ke dasar perairan sehingga kapal tidak berpindah tempat karena hembusan angin, arus, atau gelombang. Di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, banyak hal yang diumpamakan sebagai badai yang dapat membuat seseorang menjadi terombang-ambing tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bukan saja terombang-ambing, tanpa jangkar, bahtera tersebut bahkan bisa tenggelam. Pengharapan kepada Tuhan adalah jangkar yang kuat dan aman untuk jiwa kita, karena Tuhan Yesus yang kita percaya dan menjadi sumber harapan kita telah masuk ke dalam surga sebagai perintis bagi kita dan menjadi imam besar. Mari kita belajar dari Mazmur 77 yang adalah Mazmur dari Asaf. Mazmur ini diawali dengan keluhan-keluhan duka cita tetapi diakhiri dengan penghiburan. Mazmur ini menggambarkan orang percaya yang berada dalam jurang keputusasaan, yang dimana ia mempertanyakan kasih setia Tuhan ketika mengalami suatu penderitaan yang berat. Penderitaan yang berat membuatnya tergoda untuk tidak lagi berharap kepada Tuhan. Namun, kemudian ia membesarkan hatinya untuk terus berharap bahwa semua akan baik-baik saja pada akhirnya. Apa yang membuat Asaf tetap memiliki harapan di tengah kesulitan? Pertama, Asaf tidak lagi berfokus pada penderitaan yang sedang ia alami. Sumber daripada kegelisahan Asaf adalah keraguannya kepada Tuhan. Namun kita melihat dari ayat 13-20, ia tidak lagi menggunakan kata aku. Asaf merubah fokusnya dari memikirkan tentang dirinya sendiri menjadi memuliakan Tuhan. Pada saat ia mengesampingkan keakuannya, barulah ia dapat menghilangkan kegelisahannya. Hal ini akan menjadi obat yang ampuh untuk melawan ketidakpercayaan terhadap janji dan kesetiaan Allah di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kedua, Asaf setia menjadi penyembah Tuhan. Alkitab mencatat di beberapa bagian tentang kehidupan Asaf bahwa ia adalah salah satu penyembah di Pondok Daud. Namun ia bukan hanya sesekali menyembah, melainkan tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa Asaf memiliki kerinduan yang besar dalam hal memuji dan menyembah Tuhan. Perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan tidak dapat disangkal menjadi kekuatan bagi Asaf dalam menghadapi berbagai kesulitan dan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan berasal dari iman kita akan kesetiaan Tuhan. Hal ini berarti dasar dari pengharapan kita adalah kesetiaan Tuhan. Dan setiap janji Allah yang didasarkan atas kesetiaannya adalah suatu jaminan bagi pengharapan kita. Iman membuat kita menang atas dunia ini. Yang kita harapkan bukanlah dunia yang kelihatan ini, karena dunia ini adalah sementara, sedangkan hidup yang akan datang adalah kehidupan yang kekal. Jadi, iman menghasilkan pengharapan, dan pengharapan akan mengarahkan mata kita kepada kekekalan. Pada saat kita berada di tengah kesulitan, tetaplah percaya dan berharap kepada Allah, sebab Dia sanggup menolong kita. Pengharapan itu seperti setitik cahaya di ujung lorong yang gelap. Saat seseorang berjalan terus ke depan tanpa melihat ke arah sebaliknya, pastilah ia akan sampai ke tempat cahaya itu berasal. Tahun 2023 mungkin bukanlah tahun yang mudah untuk dilalui, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang telah membawa kita masuk ke dalam tahun 2023, maka Tuhan yang sama akan membawa kita untuk melaluinya. Selalu ingat firman-Nya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita masuk ke tahun 2023 dan raihlah kemenangan di dalam Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link ada di atas atau scan QR Code tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat
dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara saya tetap bersemangat memuji Tuhan. Amin. Kita ada di hari-hari dan tahun yang baru, dan saya percaya bahwa semangat yang baru, sukacita senantiasa melingkupi saudara saya. Sebab roh Allah yang hidup dalam kita, kuasa Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, memimpin kita senantiasa. Setuju katakan amin? Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam penyembahan lebih lagi kepada Tuhan. Naikkan nyanyian-nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kepada Yesus. Pagi ini Tuhan kami atur persembahan kami kepadamu. Kami menunggu-nunggumu Tuhan. Dan kami percaya hari ini ada kebaikan Tuhan yang Tuhan siapkan buat kami. Yang setuju katakan aku percaya. Aku percaya ya Tuhan. Aku percaya ya Tuhan. Ku percaya. Mari buka hati buat Tuhan pagi ini. Biarlah pagi ini semua korban persembahan yang kita bawa kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan pagi ini. Roh Kudus mari pimpin kami, bantu kami, Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari buka tangan di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari buka hati, nyanyi sama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Biarlah Roh Kudus pagi ini menuntun dan menolong kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan bejana ini, kirbat hati kami. Untuk hari ini Tuhan, Engkau isi kembali, penuhi dengan pengurapan dan kemampuan-Mu kembali ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari buka tangan di hadapan Tuhan. Biar hari ini waktu saudara beribadah, dimanapun saudara ada hari ini, biar Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus mengurapi saudara, memenuhi hati, mengurapi kita semua dengan kemampuannya, dengan kuasanya dari tempat yang maha tinggi. Oh rabasyakata karalaba ya ralabaralaba. Oh rabasyangkata karalaba ya ralabaralaba. Roh Kudus, ini kami anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan. Penuhi hatiku, penuhi hidupku saat ini. Tuhan Yesusku, gereja-Mu memuliakan nama-Mu sampai selamanya. Amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari buka dua tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama angkat suara. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku
menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Boleh sekali lagi, Tuhan Yesus, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat suara sama-sama sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa menyembah Tuhan dengan bahasa yang kita mengerti, maupun dengan bahasa roh. Di dalam roh, mari angkat suara. Kami menyembah, kami memuji kebesaran-Mu, kekuatan-Mu Tuhan. Oh, ralabasyanta karalabaya ralabaralabara. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari angkat suara perlahan-lahan naik kepada Tuhan. Ceritakan apa yang saudara alami. Nyanyikan isi hatimu buat Tuhan. Kami bersyukur kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Selama ini, selama ini. Oh ralabas yang katakan ralaba ya ralaba. Haleluya. Nyanyikan haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya dan sepakat pagi ini Engkau mendengar Tuhan nyanyian hatiku. Engkau mendengar, Engkau menerima penyembahanku pagi ini, ucapan syukurku. Bapak terima kasih banyak. Terima kasih, bilang Tuhan Yesus terima kasih. Mari saudara di rumah-rumah bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Bilang Tuhan Yesus Engkau baik, sungguh baik, terlalu baik Tuhan. Engkau sudah sembuhkan aku yang sakit Tuhan. Engkau sudah kuatkan aku yang lemah, mengangkat kembali aku yang jatuh Tuhan. Memberkati kekurangan-kekuranganku ya Tuhan, dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Tuhan Yesus terima kasih. Bapa terima kasih banyak hari ini kami ada di hadirat-Mu. Kami semua beribadah dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi ini mari berkati kami, berkenan Tuhan curahkan isi hati-Mu lewat firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Dan biarlah dengan sederhana hari ini firman-Mu memberkati kami dan membuat kami mengerti. Kami mau menyimpan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa terima kasih. Terpuji nama-Mu. Roh Kudus mari bantu kami, Roh Kudus pimpin kami. Tolong kami Roh Kudus. Buat kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang siap mari katakan. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat hari Minggu.
dan kita semua beribadah kepada Tuhan. Saya percaya waktu saudara menyembah Tuhan, waktu saudara berdoa, waktu kita semua memuji-muji kebaikan Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian umat Tuhan. Lalu Tuhan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Yang percaya katakan, aku percaya, aku setuju. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya di tahun yang baru ini ada banyak hal-hal yang baru yang akan muncul. Ya, saya percaya di tahun yang baru ini saudara mengharapkan banyak hal dari Tuhan. Dan saya percaya harapan saudara dan saya tidak pernah sia-sia. Setuju katakan amin? Alkitab berkata selalu di dalam Tuhan ada pengharapan yang baru. Bukankah saudara dan saya lebih dari pemenang? Haleluya. Bilang kanan kiri, kalau saudara di rumah dengan keluarga, bilang ke istri, bilang ke suami, bilang ke anak-anak, kita semua lebih dari pemenang. Wow, visi tahun ini ya, yang Tuhan berikan buat gembala sidang kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Visinya adalah setahun ini, bangkit, jadilah pemenang. Haleluya, bilang sama-sama saya, bangkit. Jadilah pemenang. Setuju katakan, aku percaya. Haleluya. Nah saudara, saya percaya di tahun yang baru ini ada banyak penawaran-penawaran yang baru. Tahukah saudara, bukan cuma manusia menawarkan jasa, tetapi Tuhan pun tawarkan sesuatu yang baik buat saudara dan saya. Melalui firman Tuhan. Nah saudara, saya percaya apa yang Tuhan tawarkan buat saudara dan saya, ini penting bukan cuma di dunia ini, tetapi penting untuk waktu kita nanti jumpa Tuhan di sorga. Setuju bilang amin saudara. Nah saudara, saya mau coba baca buat saudara hari ini dan sama-sama kita baca tawaran. Salah satu tawaran atau saya ambil ada 2 tawaran yang Tuhan tawarkan buat saudara dan saya. Untuk 2023. Ada banyak tawaran di Alkitab yang Tuhan tawarkan. Tetapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, semua tawaran itu tidak akan berlaku kalau saudara tidak ambil tawaran itu. Dan hari ini mari kita terima tawaran yang Tuhan berikan buat kita. Setuju katakan, aku mau, aku percaya. Nah, kita buka sama-sama Bapak Ibu Saudara di Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Salah satu tawaran yang pertama di Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Nah, saya mau bacakan buat saudara. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Nah saudara, cerita ini adalah satu cerita yang bagus sekali ya Bapak Ibu Saudara. Ini salah satu jemaat yang ada di Asia Kecil ya, ada 7 jemaat. Tapi salah satu jemaat ini Tuhan datang kepada jemaat ini ya. Dan Alkitab tulis Tuhan bilang begini, lihat. Nah, jadi Tuhan ngomong kepada jemaat yang ada di tempat ini ya, di kitab Wahyu ini, lihat ya, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Saudara, saat ini kalau firman ini ditarik ke dalam kehidupan saudara dan saya, hari ini Tuhan tawarkan. Lihat, yang pertama Tuhan bilang lihat. Maukah Bapak Ibu Saudara lihat hari ini? Maukah tawaran pertama ini kita terima? Saudara, Tuhan bilang lihat. Jadi membutuhkan konsentrasi, membutuhkan kemauan, membutuhkan kerinduan untuk melihat apa kata Tuhan. Melihat apa? Tuhan sedang berdiri di depan pintu dan mengetok pintu. Pertanyaannya adalah waktu Tuhan berdiri di depan pintu rumah saudara, di pintu hati saudara, di pintu tempat saudara bekerja, di pintu di mana saudara tinggal. Waktu Tuhan berdiri dan mengetok pintu, ya. Apakah hari ini saudara dengar itu? Ya. Kalau saudara sudah lihat, apakah saudara mau dengar? Ya, saya percaya waktu Tuhan mengetok pintu, baik itu pintu rumah saudara, pintu tempat pekerjaan saudara, pintu hati saudara, mari sama-sama kita dengar. Dan bukan cuma dengar,
tapi kita mau membuka pintu yang di depannya ada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya berdoa hari ini biar Bapak Ibu Saudara bukan cuma mendengar, ya, bukan cuma melihat Tuhan ada di depan pintu, bukan cuma mendengar Tuhan mengetuk pintu, tapi mari kita melangkah, ambil keputusan untuk buka pintu. Saudara, saya percaya waktu saudara buka pintu, Tuhan akan masuk di dalam rumah Bapak Ibu Saudara, dalam hati saudara. Alkitab tulis begini, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Ini Tuhan menawarkan buat saudara dan saya. Jikalau saudara dan saya, ya, mendengar suara Tuhan dan mau membuka pintu. Dan mari ambil keputusan hari ini. Kita dengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Kita buka pintu hati kita. Kita buka pintu rumah kita. Kita buka pintu tempat kita bekerja. Kita buka pintu yang hari-hari ini tertutup. Dibuka, Bapak Saudara. Tuhan mau masuk segera. Haleluya. Tuhan mau datang. Tuhan mau tinggal. Tuhan mau memberkati saudara. Haleluya. Yang mau diberkati katakan amin. Yang buka hati, buka pintu rumah, buka pintu yang tertutup berabad-abad. Yang mau buka pintu katakan, aku mau membuka pintu buat Tuhan. Haleluya. Aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama. Saudara, luar biasa firman Tuhan ini. Alkitab tulis waktu kita buka pintu, Tuhan pasti masuk. Begitu Tuhan masuk, apa yang terjadi saudara? Bukan cuma begitu Tuhan masuk terus Tuhan duduk, Tuhan lihat-lihat. Enggak, Alkitab tulis Tuhan akan duduk makan bersama-sama dengan saudara. Bapak Ibu Saudara, duduk makan di meja makan itu menceritakan hal yang paling penting. Keintiman terjadi di meja makan. Di meja makan itu kita bisa mencurahkan isi hati kita. Pernahkah saudara dan keluarga saudara duduk satu meja lalu makan di meja makan? Satu meja itu apa yang terjadi? Saudara pasti menceritakan hal-hal yang sangat kekeluargaan. Ya. Pasti saudara akan bertanya, menjawab, menceritakan pengalaman-pengalaman hidup saudara. Ceritanya di meja makan, sambil makan. Saya percaya waktu saudara buka pintu, waktu saudara mulai dengan mendengar, melihat Yesus berdiri, mendengar Yesus mengetuk pintu, lalu membuka pintu, saya percaya waktu Yesus duduk di meja makan, makan bersama-sama dengan saudara. Apapun yang saudara pikirkan, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, saudara bisa ceritakan kepada Tuhan. Amin. Tuhan tawarkan hidupnya. Tuhan tawarkan Tuhan sendiri, keberadaannya sendiri untuk duduk makan bersama-sama dengan saudara. Mari tawaran ini kita ambil. Setuju katakan ambil? Amin. Yang mau ambil tawaran pertama ini katakan amin. Haleluya. Saudara saya berdoa, biarlah tawaran ini dan biarlah apa yang Tuhan tawarkan hari ini buat saudara dan saya, ambil tawaran itu. Saya juga ambil tawaran ini. Saya kepingin, saya mau Yesus duduk makan bersama-sama dengan saya. Dan istri, anak-anak saya, keluarga saya, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya rindu Tuhan memberikan kita hidangan yang luar biasa. Raja Daud katakan setiap pagi Tuhan memberikan hidangan di meja buat dia. Ya. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tahu keberadaan saudara dan saya. Makanya dia tawarkan ini. Haleluya. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya. Tawaran yang kedua ada di dalam Matius 11 ayat 28 ayat 30. Mari lihat sama-sama. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 mulai. Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus tawarkan begini. Marilah kepadaku. Ini penawaran. Marilah kepadaku. Saudara, tidak semua orang bisa seperti ini, ya. Hanya Tuhan yang bisa melakukan. Kalau Tuhan bilang marilah kepadaku, berarti ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Tuhan tahu apa yang kurang dalam diri kita. Alkitab tulis, semua orang yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, Tuhan tawarkan kelegaan kepada saudara dan saya. Banyak orang letih lesu, beban berat, ya, berjalan menjadi lesu, berlari menjadi letih, ya. Banyak orang letih dan lesu. Tapi lihat, Tuhan tawarkan,
mari kepadaku, ada kelegaan padaku. Kata Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada saudara. Bilang kanan kiri, kalau saudara di rumah, bilang sama keluarga, sama suami, istri, Tuhan akan berikan kelegaan kepadamu. Tuhan juga berikan kelegaan kepadaku. Maukah saudara terima kelegaan dari Tuhan? Haleluya. Kita semua mau terima kelegaan dari Tuhan. Saudara, tahun yang baru ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Banyak orang memprediksi bahwa tahun kegelapan, tahun sulit. Tapi dengar baik, di dalam Tuhan ada kelegaan. Haleluya. Mari baca ayat selanjutnya. Ayat 29. Ayat 29 dia bilang begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, di dua ayat ini Tuhan tawarkan yang pertama kelegaan, yang kedua ketenangan. Semua orang butuh ketenangan, ya. Semua orang butuh kelegaan. Manusia tidak bisa berikan ketenangan. Mungkin hanya sejenak, 1 hari saja. Kalau dia datang dengan uang banyak, hati kita tenang. Tetapi dengar baik, begitu uang habis hati kita gelisah. Hati kita pasti gundah gulana. Saudara, Tuhan tawarkan hal yang penting yang saudara dan saya butuh di tahun ini. Yang pertama Tuhan tawarkan, Tuhan mau duduk makan semeja dengan saudara dan saya. Waktu saudara responi ini, ya, waktu saudara meresponi tawaran Tuhan yang pertama ini, saya percaya semua kebutuhan di meja itu diselesaikan oleh Yesus. Yang kedua Tuhan tawarkan, bukan cuma kelegaan, tapi ketenangan. Ya. Jiwa saudara dan saya pasti tenang ya, kalau kita terima tawaran dari Tuhan. Haleluya. Kelegaan dan ketenangan ini yang penting bagi saudara dan saya di tahun 2023. Waktu kita lega, waktu kita tenang, kita bisa bekerja dengan baik. Waktu kita lega, kita tenang, kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Kita bisa memuji Tuhan dengan baik. Dan saya percaya dua hal ini yang di Matius pasal 11 ayat 29 menyertai saudara dan saya. Mari respon. Lalu ayat yang ke-30, lihat. Ayat 30 dia bilang seperti ini, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di dalam Tuhan tidak ada yang berat. Ya, dengar baik-baik. Tuhan selalu bercerita tentang ringan. Kuk ringan. Kuk yang Bapak Ibu Saudara pikul itu ringan. Yang paling penting Bapak Ibu Saudara memiliki kelegaan, memiliki ketenangan. Saya percaya apapun akan dibawa ringan oleh saudara dan saya. Saudara, kalau saya bisa kasih judul khotbah hari ini buat Bapak Ibu Saudara, yaitu meresponi tawaran Tuhan. Ya. Meresponi apa yang Tuhan tawarkan 2023. Yang pertama, Tuhan mau duduk makan semeja dengan Bapak Saudara. Di kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Ketika saudara melihat Tuhan berdiri depan pintu. Ketika saudara mendengar Tuhan mengetok pintu. Ketika Bapak Ibu buka pintu untuk Tuhan masuk. Hal besar terjadi. Yang pertama, Tuhan duduk di meja makan bersama dengan saudara. Memberikan saudara kebutuhan. Haleluya. Yang kedua yang Tuhan tawarkan, yaitu Tuhan tawarkan kelegaan, ya, dan Tuhan tawarkan ketenangan. Nah, itu dia. Kelegaan dan ketenangan akan membuat semua beban jadi ringan. Setuju bilang amin. Hari ini apakah saudara merasa berat? Apa yang saudara sedang kerjakan, pikul, apa yang saudara sedang lakukan, apakah saudara merasa berat? Itu berarti tandanya saudara belum lega, ya. Belum ada kelegaan, belum ada ketenangan. Makanya mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Terima tawaran dari Tuhan. Dua tawaran ini saya percaya akan membuat 2023 tahun baru ini semakin bergairah. Semakin semangat, semakin roh menyala-nyala. Setuju katakan amin. Haleluya. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau meresponi tawaran-Mu Tuhan. Hari ini Engkau sudah menawarkan hal-hal yang mulia bagi kami.
Engkau berkata, lihat aku berdiri di depan pintu. Kalau ada orang yang mendengar apa yang aku lakukan, aku mengetuk pintu. Dan kalau ada orang yang membuka pintu, Alkitab berkata, aku akan masuk. Tuhan Yesus akan masuk, duduk semeja dengan kami, makan bersama-sama, memberkati kebutuhan kami, memberkati keluarga kami, memberkati kami. Tuhan, di meja makan itu tempat Engkau memberkati kami. Begitu juga Tuhan, Engkau menawarkan kepada kami kelegaan. Di Matius pasal 11 ini Tuhan, kelegaan, ketenangan, sehingga semua beban yang kami pikul itu ringan adanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau belajar kepadamu. Kami mau datang Tuhan. Orang-orang yang berbeban berat, letih lesu Tuhan, Engkau berikan kelegaan. Kami mau belajar padamu supaya jiwa kami tenang. Kuk yang Engkau pasang itu ringan, semuanya ringan, tidak ada yang berat. Kalau hati kami penuh dengan kelegaan dan ketenangan. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bilang sama Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau luar biasa buat kami. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Boleh dari depan katakan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kami mau meresponi apa yang Tuhan tawarkan di 2023. Ada dua hal yang Tuhan tawarkan. Tuhan rindu duduk satu meja makan dengan kami dan memberkati kami di meja makan. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 bercerita, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetok pintu. Kalau ada yang melihat, mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk bersama-sama dengan dia. Duduk sehidangan semeja dengan aku, kata firman-Mu Tuhan. Dan kami responi ini. Tahun 2023 kami percaya Tuhan menghidangkan semua yang di meja makan buat kami. Buatku, buat keluargaku, buat pekerjaan usahaku. Tuhan, terima kasih untuk tawaran yang kedua Engkau tawarkan. Marilah orang yang letih lesu berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Belajarlah padaku sebab aku lemah lembut, aku rendah hati, aku akan memberikan ketenangan bagimu. Kuk yang aku pasang kepadamu itu ringan. Tuhan, biarlah tawaran kelegaan, tawaran ketenangan, dan tawaran untuk berjalan bersama Tuhan, merasa ringan itu Tuhan. Kami terima hari ini. Bilang sama-sama, aku terima.
Bilang sama-sama, aku terima ya Tuhan tawaran-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya, glory bagimu. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Hatiku bersuka, hatiku bersuka, memuji nama-Mu, dan jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Lagi katakan, hatiku bersuka, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersukacita karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang luar biasa. Tuhan, biarlah hari ini penggenapan janji firman-Mu atas kami semua. Bapak Ibu Saudara yang percaya Tuhan menggenapi janji buat Bapak Ibu Saudara di tahun 2023 ini. Mari angkat tangan Saudara. Tuhan, kami sepakat, kami setuju. Kami yakin Tuhan bahwa apa yang Engkau janjikan, yang kami perkatakan lewat firman-Mu, Tuhan, Engkau pasti genapi. Sebab kami terima tawaran dari-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau terlalu baik, sungguh baik buat kami. Yang sakit hari ini Tuhan, kami percaya, baik yang ada di tempat tidur, yang berobat di rumah sakit, di tempat tidur di rumah, di kursi, dimanapun Tuhan, anak-anak-Mu yang sakit, tubuh yang sakit, Tuhan kami berdoa, minta belas kasihan-Mu Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu hari ini yang sedang bergumul dalam pekerjaan Tuhan, mari buka jalan, berikan Tuhan pekerjaan yang terbaik. Anak-anak yang sedang bersekolah Tuhan berikan kecerdasan, berkati keuangan keluarga Tuhan, berkati keuangan suami istri, berkati pekerjaan kami, bubukan berkat di atasnya. Tuhan memberkati kami semua. Bilang sama-sama, Tuhan aku percaya, aku tidak akan berkekurangan satu apapun yang baik. Waktu aku mencari-Mu Tuhan. Terima kasih, oh Rabasyakata Karalabaralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pelayananku, Engkau memberkati usaha bisnisku Tuhan, Engkau memberkati Tuhan karyawan-karyawanku, Engkau memberkati pembantu rumah tangga, asisten, Engkau memberkati seisi rumah tanggaku Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau semakin hari semakin dekat dengan-Mu. Kami semakin hari mau semakin melakukan firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Bapa terima kasih. Hari ini kami mengangkat tangan kami. Tuhan, kami mau berdoa, kami bawa gembala sidang kami. Bapak Pendeta, Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Ibu Hermin dan keluarga besar. Bapak Pendeta Insinyur Weler Kauntu dan Ibu Molin dan keluarga besar. Pak Edi, Ibu Oli, anak-anak, pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja yang ada di GB Emerald CK4. Tuhan memberkati pelayanan kami. Tuhan memberkati kami semua. Presiden Jokowi dan semua menteri, bahkan semua pejabat pemerintahan yang ada, pusat sampai daerah, Tuhan memberkati berlimpah-limpah.
Kami juga berdoa bahwa Gading Nias Residen tempat kami beribadah, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa kalau hari ini kami mau bawa persembahan kepadamu. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan umum hari Minggu. Tuhan, apa yang kami tabur, apa yang kami beri, kami percaya Tuhan bubuhkan berkat di atasnya. Memberkati kami 100 kali lipat. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau terlalu baik buat kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita pulang atau kita di tempat kita masing-masing, mari kita angkat tangan dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semuanya. Sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang setuju katakan. Amin. Shalom.